Masih terus memuji Tuhan? Amin. Ya, luar biasa. Mari sama-sama angkat tangan di atas yuk. Amin. Tuhan telah kekuatan dan balas budi. Ada damai sukacita. Luar biasa. Sekali lagi yuk. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung terjang, namun kasih setiamu tak pernah. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung terjang, namun kasih setiamu tak pernah. Kasih setiamu tak pernah. Tuhan, saudara boleh duduk kembali. Masih di dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah semua orang yang mau berlindung dan berharap hanya kepada Tuhan kita. Amin.
penyembahan kami. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Nyatakan isi hatimu padanya. Tidak usah lihat kiri kanan, tidak usah lihat siapa-siapa, hanya pandang Yesus. Setiap hati kami Tuhan, jika ada yang sakit Kau sembuhkan, jika ada yang berbeban berat Tuhan Kau datang memberikan penghiburan bagi semua hamba. Terima kasih Yesus. Selalu bersekutu denganmu.
ya Tuhan. Ya kami mau perlukan tempat ini. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Engkau mencintai kami karena kami adalah anak-anak-Mu Bapa. Saat ini kami akan mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara buat hati kami, di mana kami membutuhkan kekuatan penghiburan Tuhan, untuk melalui hidup ini sampai nanti Tuhan panggil kami. Dan kami percaya Tuhan memberikan kami kemenangan, Tuhan memberikan rema dalam hidup kami. Berbicara buat kami karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin, amin. Saya akan duduk. Shalom, happy Sunday semuanya. God is so good, amin. All the time. Oh. Saya lupa, Pak Ferry, klikernya di tas. Gimana semua kabarnya? Luar biasanya. Excellent ya. Kita sudah masuk bulan Maret nih. Rambut baru nih, udah persiapan. How do I look? It's good, right? Look like 25 something, 17. Hari Sabtu kemarin sambil jalan-jalan, saya bilang, aduh, cukuran rambut yang kita sendiri nggak tahu kemana. Tanya Adel, yang di mana cukur rambutnya? Ternyata nggak tahu di mana hilang, jadi kita beli di Marsal yang cukur, saya cukur sendiri. Kalau bisa, lo cuma buang 20.000 nanti botak-botak, katanya. Is okay. Kapan kita mesti belajar? Jadi saya pakai kaca, saya gunting sendiri. Iya, saya lihat, saya bilang thank you Pak Ferry, saya bilang bagus. Nanti setelah selesainya rapiin ujung belakangnya, saya nggak bisa lihat, jadi dirapin, jadi cuma dirapin ujung-ujung sapnya. Jadi saya bilang lumayan kan, 25 perak, 20 cukur rambut, tip $5, mendingan 25 buat kamu beli baju. Ya dibelanja buat dia. Jadi saya bilang, Mas, gimana nih, masih ada yang gini? Nggak apa-apa, you look handsome. Luar biasa. God is so good semuanya. Kita percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita belajar hari ini mengenai janganlah cemas ya. Kalau bahasa Inggrisnya do not be anxious. Istri saya bilang jangan pakai si. Jadi gimana? Lidahnya di belakang gigi. Saya bilang anxious jadinya. Saya bilang janganlah cemas gitu lah. Dalam kehidupan kita dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia wajar manusia pernah mengalami kecemasan, betul ya? Saya pelajari kenapa kata cemas sama khawatir itu hampir sama gitu ya. Sebenarnya berbeda gitu ya. Saya klik, saya bilang apa ya, di Alkitab bahasa Indonesia janganlah kamu khawatir. Tapi di bahasa Inggris dibilang janganlah, do not be anxious. Itu artinya cemas. Memang ada kemiripan antara cemas dan khawatir. Ternyata diselidiki, kecemasan itu melebihi dari kekhawatiran. Kekhawatiran itu cuma satu dalam pikiran kita. Tapi kecemasan itu bisa melebihi apa yang kita pikirkan terus. Yang akhirnya mental, pikiran, dan jiwa kita juga tertekan. Ya, wajar. Sebagai manusia, apalagi biarpun anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan, apakah anak-anak Tuhan gak akan mengalami kecemasan? Pasti, karena kita manusia. Ya, jadi gak ada merasa kita second hand class karena kita masih khawatir, masih cemas. Tuhan tahu. Tuhan tahu keberadaan kita, kelemahan kita. Makanya kita terus mau belajar tentang firman Tuhan untuk bagaimana supaya kita bisa menang mengalami kecemasan-kecemasan yang kita akan alami. Di dunia ini ada pepatah dibilang, kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, betul ya? Kita nggak bisa melarang.
Tapi kita bisa mengambil keputusan untuk tidak dia tinggal di kepala kita. Begitu juga dengan kecemasan. Kecemasan itu akan datang dengan sendirinya. Kita nggak akan bisa cegah kecemasan itu. Tetapi kita bisa ambil keputusan, ada opsional. Apakah kita mau dipenjara, mau diikat oleh kecemasan tersebut, atau kita mau bebas dari kecemasan itu. Itu ada di dalam pilihan kita. Ya. It's not worry. Kalau kita masih memang ada sebagian anak-anak Tuhan juga minum obat untuk tenang. Karena apa? Kecemasan yang terlalu banyak dipikirkan. Ya. Wajar. Sekarang zamannya udah uncertain. The world is uncertain. Anak-anak muda juga sekarang udah nggak tahu. Dia what I'm gonna do. Nanti kerjaan jadi bagaimana? Nanti aku apa bisa begini dengan keadaan ekonomi bermacam-macam. Akhirnya mereka nggak ada semangat, ada beban dalam hidup mereka. Begitu juga dengan kita. Apakah kita mampu? Apakah kita bisa nanti bayar ini, bayar itu? Apakah ini? Itu kecemasan. Dan itu akan mempengaruhi mental dan pikiran kita, jiwa kita. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan juga mengalami seperti itu. Including Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum Yesus ditangkap, mati di atas kayu salib, dia pun juga nggak bisa tidur. Masih ingat gak? Dia berdoa di Taman Getsemani, dia nggak bisa tidur. Dia gelisah baca, gelisah dia tahu waktunya akan tiba. Dia lihat murid-muridnya tertidur, dia bangunin, kamu nggak bisa bangun berjaga-jaga. Cemas. Sama seperti kita kalau kita cemas. Tidur pun nggak bisa nyenyak, bangun kepikiran. It's okay guys. Tuhan memberkati dokter-dokter dengan memberikan medication. Lakukan itu sampai nanti kita juga firman Tuhan akan memberikan kekuatan. Anak Allah pun juga di Taman Getsemani dia cemas, dia gelisah. Itu yang saya bilang, sampai dia gelisah, sampai keluar saking takutnya, sampai cemasnya dia keluar keringat itu seperti darah. Dan itu memang dibilang, orang cemas kadang-kadang sesak napas gitu ya. Karena apa? Sakit cemasnya. Itu mental, jiwa, pikiran kita, hati kita langsung kayak seolah-olah sesak napas. Itu makin membedakan kecemasan dan kekhawatiran. Kekhawatiran mungkin kita masih bisa karena cuma main di otak. Jiwa kita, mental kita masih nggak begitu apa-apa. Tapi kalau orang udah anxious, cemas, itu yang perlu diarahkan supaya kita tetap jangan terikat seperti tadi pepatah bilang, kita bisa memilih untuk tidak terikat oleh kecemasannya. Paulus juga bisa berbicara kepada Filipi, dikatakan gini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya. Karena Tuhan sudah dekat. Next. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Kan dikata khawatir, tapi sebenarnya itu anxious itu cemas. Janganlah kamu cemas tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 dikatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Paulus ngomong gitu. Lalu ayat 9 yang terakhir Paulus katakan, dan apa yang kamu telah pelajari, dan apa kamu yang telah terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu telah lihat padaku, lakukanlah itu. Kalau itu kita lakukan, Paulus katakan, maka
Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat di Filipi. Paulus juga tahu keberadaan mereka, kecemasan mereka. Makanya Paulus bilang, bersukacitalah. Saya percaya roh Tuhan, ilham Tuhan ada di dalam diri Paulus, dan itu dia katakan. Kita tahu semua tulisan Alkitab ini adalah dari Allah sendiri. Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, begitu juga buat kita. Ketika kita merasa cemas, ketika kita dihantui dengan perasaan cemas seperti Yesus, langsung kita ambil alih. Jangan kita mau dipenjarakan. Kalau Yesus itu bisa lakukan, kita pun juga akan bisa lakukan. Sehingga kita tidak terpenjara oleh kecemasan. Ya, makanya Paulus katakan itu. Keep calm and be anxious for nothing. Ya. Kekhawatiran tidak bisa menambah sahasta. Kita pikirkan, nggak ada perubahan dalam permasalahan kita. Dan saya bilang kecemasan itu lebih daripada kekhawatiran. Takut belum terjadi, nanti ini gimana ya, nanti gimana? Ada penyambungan, ada sambung sana, sambung terus dipikirkan. Nanti ini gimana ya, nanti ini gimana ya, nanti ini gimana. Akhirnya kita nyesek, kita pusing, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, belajar dari Paulus firman Tuhan. Kalau bahasa Indonesia bilang, tenang, keep calm. Kita bisa lihat teman-teman kita, ayo tenang. Tapi tenang yang dunia berikan berbeda dengan tenang yang Tuhan Yesus ajarkan melalui firman-Nya, dalam firman-Nya di Filipi ini. Yang pertama Paulus ingin katakan seperti tadi firman Tuhan, supaya kita bisa menang di atas kecemasan, bisa bebas daripada kecemasan, tidak dipenjara. Kita tahu kecemasan akan datang silih berganti. Kita nggak bisa larang kecemasan itu datang. Tapi kita bisa mengambil keputusan bahwa saya tidak mau dipenjara atau didikte hidup kita, ditentukan hidup kita oleh karena kecemasan ini. Supaya kita bisa menang, firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus dikatakan, satu, rayakan kebaikan Tuhan. Celebrate God's goodness. Paulus pertama katakan bersukacitalah. Nggak nego-nego dia bilang. Rejoice in the Lord. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sampai sekali lagi dikatakan, sekali lagi kukatakan kepadamu, rejoice. Gimana orang lagi nyesek, orang lagi cemas, Paulus katakan, no, celebrate God's goodness. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap setia, janjinya tidak pernah berubah, dan Dia selalu bersama dengan kita. At least surga ada di tangan kita. Kalau surga saja sudah dijaminkan, apalagi kata firman Tuhan di Roma 8:39, masa Tuhan nggak akan berikan itu semua? Kalau keselamatan yang dicari oleh bangsa-bangsa, oleh manusia, dengan perbuatan ini, tetapi kita diberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma, masa kata Tuhan, untuk hal-hal yang lain aku nggak berikan? Makanya rejoice in the Lord. At least kita bilang thank you Lord. Rumahku di surga sudah disediakan oleh Tuhan. Thank you Jesus, aku sudah diselamatkan. Thank you Jesus, no condemnation in me. Karena darah Yesus Kristus. Susah memang untuk celebrating God's goodness. Lihat kebaikan. Makanya Paulus katakan dengan tegas berapa kali. Sekali lagi ku katakan rejoice in the Lord. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dengan kata lain, renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Renungkan kasih, grace-nya Tuhan, mercy-nya Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita. The more kita fokus, meditate God goodness, iman kita naik. The more kita fokus your mess, kita nggak bisa berbuat apa-apa.
Makanya dengan kata lain, Paulus ingin ajarkan kepada jemaat di Filipi dan buat kita sekarang ini, ketika kamu dihadapkan dengan kecemasan, rubah cara pandangmu. Jangan pandang your mess, jangan pandang masalahmu. Nggak akan menambah sehasta. Tapi pandanglah master. Siapa mastermu? Pandanglah Tuhan. Karena dialah yang sanggup memberikan pertolongan dalam hidup kita. Amin. Hanya Tuhan yang sanggup merubah kehidupan kita. Ada satu waktu itu saya lagi sambil cari, ada pujian yang dikatakan, ada verse bilang, pertolonganmu bagiku ajaib, kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Hanya Tuhan. Mazmur 121 saya nggak bikin di sini. Kalau Bapak Ibu Saudara bukan di Mazmur 121, Daud katakan, mataku memandang ke atas, dari manakah pertolonganku, kata Daud bilang. Pertolonganku hanya dari Tuhan Allah yang menciptakan bumi dan seisinya. Hanya Tuhan yang sanggup merubah keadaan kita. The more kita fokus kepada Tuhan sebagai Allah, Sang Pencipta ini, yang sanggup merubah kehidupan, hanya Dia yang sanggup. Air menjadi anggur, Dia yang buat. Laut di depan terbelah, Dia yang lakukan. Itu Allah kita. Jadi meditate God goodness, kuasa Allah, kasih Allah, sehingga kamu lagi tidak memikirkan your problem atau your mess, tapi kita pikirkan, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Pandang, meditate, renungkan kebaikan Tuhan. Petrus dengan murid-muridnya ketika berlayar, ombak datang, tiba-tiba sekonyong-konyong Yesus turun dari atas gunung karena dia tahu murid-muridnya susah untuk mendayung perahu yang dengan ombaknya. Sekonyong-konyong Yesus jalan di atas air. Petrus tanya, engkaukah itu Tuhan? Kalau engkau itu Tuhan, suruh aku datang berjalan kepadamu. Tuhan bilang, come. Petrus keluar dari dalam perahu, matanya tertuju kepada Yesus. Dia berjalan di atas air. Apa yang kita pelajari dari Petrus? Ketika kita fokus kepada Yesus, perkara-perkara yang mustahil Anda dapat lakukan. Petrus bisa berjalan di atas air, itu perkara yang mustahil. Tetapi mata dia tertuju kepada Yesus. Makanya firman Tuhan, bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita meditate, renungkan kebaikan Tuhan dan fokus selalu kepada Tuhan, badai sekali apapun Anda bisa lalui karena Anda bisa berjalan di atas air seperti Petrus. The next verse-nya, ketika Petrus sudah berjalan berapa langkah menuju Yesus, dia arahkan pandangannya bukan kepada Yesus. Dia arahkan pandangannya kepada apa? Badai. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia tenggelam seperti batu jatuh di dalam air. Kalau memang itu hari-hari ini kita jatuh seperti Petrus, seperti batu, tenggelam, rubah cara pandang hidup kita. Rubah cara fokus kita. The more you focus on the problem itu nggak akan bisa apa-apa, malah crush you. The more kita fokus kepada Tuhan, your problem is stumble. It's not easy, tapi Paulus katakan, bersukacitalah, itu yang Paulus ingin katakan buat kita. Rejoice in the Lord, fokus pada kebaikan Tuhan. Meditate kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kita masih bisa berkumpul, saudara, berkeluarga, meskipun di tengah-tengah badai. Bersyukur Tuhan tetap menjaga hidup kita. Pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita.
Ibrani 12 katakan gini. Oke. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Itu lihat. Anda tidak akan punya iman ketika Anda fokus kepada your mess, your problem, keadaanmu, nggak akan timbul imanmu. Tetapi ketika kita rubah, meskipun kita sudah terbiasa untuk menanggung masalah kita, akhirnya kita berfokus kepada your mess, kepada masalah kita, rubah, sekarang ganti haluan. Saya mau tetap pandang Yesus, meditate kepada kebaikan Tuhan. Dibilang, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah tata Allah Bapa. Ya. Paulus ingin katakan di ayat yang tadi di Filipi 4 tadi, di ayat 6, bersukacitalah, bersukacita. Next, yang Paulus ajarkan kepada jemaatnya, nyatakan permohonanmu, ask God for help. Filipi 4 ayat 6 tadi ayat 5. Ayat 6 dikatakan, janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan. Nyatakan dalam segala keinginanmu. Yesus enggak bilang sebagian keinginanmu kasih kepada saya. No, segala apa yang kamu inginkan di dalam hidupmu, nyatakan kepadaku. Bawa itu dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Ini Tuhan loh yang ngundang kita. Maka supaya kita bisa menang dari kecemasan, seperti Tuhan Yesus lakukan, seperti apa yang Paulus ajarkan. Pertama, rejoice, meditate God goodness. Kedua adalah ask God for help. Minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan yang menjadi kesesakan hatiku, menjadi pikiran dalam hidupku. Ini nyatakan kepada Tuhan. Dalam doa dan ucapan syukur. Berdoa Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya bilang, Tuhan enggak menutup telinganya atau matanya kepada anak-anaknya selama kita berseru kepada Tuhan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka kuberikan, carilah, ketuklah pintu maka kubuka. Lihat firman Tuhan di Mazmur 50, lihat. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, pada waktu engkau sesak. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Puji Tuhan. Mau lihat buktinya Tuhan? Lihat, lakukan. Tuhan bilang ketika engkau bawa keinginan apa yang ada di hati, isi hatimu yang menjadi kesesakan di hatimu, berserulah kepadaku. Aku mendengar, aku akan melakukan sehingga kamu akan memuji namaku. Tuhan bilang, pray to me when you are in trouble. Pray, pray, pray. I will deliver you and you will honor me. Ini bukti yang Tuhan inginkan buat anak-anaknya. You wanna test me? Lakukan ini. Pray. Apa yang kita bawa dalam Tuhan? Cari janji-janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Setelah kamu udah temukan janji-janji Tuhan, present it to Him. Lord, you say. Engkau katakan Tuhan. Ada ayatnya. Oh, aduh pas lagi. Oh, Pak. Saya di pray yang tadi nomor 2 ya. Ya. Saya bilang kan, cari janji-janji Tuhan dan nyatakan, present it kepada Tuhan. Yesaya 6:2 ayat 6. Itu yang saya mau bilang. Minggu lalu saya ngomong ini. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, jangan kamu tinggal tenang. Dengan kata lain, jangan kamu rest. Ingatkan Tuhan, ingatkan Tuhan, ingatkan Tuhan. Ingatkan aku, katanya. Yesaya 4:3-6.
Marilah kita berperkara. Kemukakan segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Sampai kebenaran itu dinyatakan buat kamu, nyatakan keinginanmu. Marilah kemukakan segala perkara. Engkau harus mengingatkan Tuhan kepada kita. Kita aja sering lupa kan, misalnya anak-anak dulu. Ada next paycheck, Papa nanti bawa kamu kita makan barbecue. Kita nggak jalan nih, pasti akan di-remind. Dad, you say next paycheck you will bring me to barbecue place. You say that. Pasti kita, oh iya Adriel. Can you imagine Tuhan bilang buat kamu sekarang, ingatkan aku. Tuhan, engkau bilang engkau tidak meninggalkan aku, engkau tidak membiarkan aku sendiri. Tuhan, engkau bilang engkau adalah Allahku, engkau akan memegang tangan kananku dan membawa aku ke dalam kemenangan. You say, Lord, my God will supply our need according to His riches or your glory in Christ Jesus. I did that. Saya lakukan itu. Kalau saya nggak ada kesaksian, saya nggak akan berani ngomong itu, Bapak Ibu Saudara. I said that. Waktu Wilsa belum bekerja, saya selalu bilang, seolah-olah saya yang supply semuanya, Tuhan. Aku nggak mampu, Tuhan. Tapi you said, my Lord will supply our need according to your riches and your glory through Christ Jesus. Hamba aminkan. Amin. Amin. You say, Lord, by your stripe, Adriel sembuh. You say, Lord. Salah gak ngomong? Enggak, karena ini firman-Nya. Kemukakan, ingatkan aku. Jangan kamu tenang. Terus bagi your dad. Sama anak-anak kita. Kalau kita belum, Dad, come on dong, Dad. Dad. Ini janji Tuhan buat kita. Seperti tadi firman Tuhan katakan, ketika engkau berseru kepadaku, I will help you and you will honor me. Itu tes. Firman Tuhan beneran buat kita. Jadi jangan segan-segan. Kita tahu janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Janji Tuhan itu murni. Cari janji-janji Tuhan. Apa yang kamu butuhkan? Cari. Kamu lagi sakit, cari tentang ayat-ayat janji-janji Tuhan tentang sakit. Meditate. Meditate itu artinya renungkan, dikunyah. Terus ingatkan. I'm healed. By your stripe, I'm healed. I am blessed because you bless me. I am blessed because you were with me. Itu yang akan menguatkan iman kita, dan bukan saja dikuatkan iman kita, kita akan mengalami janji Tuhan. Yang ketiga, kata Paulus, supaya kita bisa menang dari kecemasan, serahkanlah kepada Tuhan. Leave your concern to God. Lama-lama nih, tahun depan bisa English service saya. Lidah mesti makan keju, nggak boleh supermi lagi, nggak boleh. Nggak boleh supermi terus. Kemarin makan sana Pak Joner, hujan-hujan di pecinya, tapi banyak langsung badan tung. Enak sih enak, well nomor deh, pecinya tinggi banget. Papa baru makan supermi pagi, siangnya makan di situ. Pecinya langsung tung, tinggi sekali. Enak, dingin-dingin kan hujan, makan buah lo banyak. Kata firman Tuhan, pecin, serahkanlah kepada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan inginkan supaya kita rest, beristirahat. Tuhan tahu siapa kita. Saya kemarin nonton Universe, and then situ protokolnya dibilang, di mana kamu? Peta bumi, taruh kamu di sini. 1 titik. Terus oke, sekarang kita besarkan alam universe. Bumi itu kan kecil. Di mana kamu? Elah, kecil gitu.
Siapa yang ngatur itu semua? Tuhan Allah. Oh my God. Terkadang otak kita sebesar kecil kita pikir kita yang bisa mampu mengatur alam dunia ini, betul ya? Kita pikir kita bisa melakukan, merestore dengan gaya kita sendiri, membetulkan, memperbaiki kehidupan kita. Nggak bisa. Supaya kita bisa menang dari kesesatan, serahkan kepada Tuhan. Serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus. Memang manusia itu udah dari sononya ingin berusaha sok jago kita. Udah kebiasaan kita. Udah jago kita. Udah kadang-kadang bilang, Tuhan gak usah gue yang pikirin deh. Tuhan duduk di tata Allah aja. Gue pikirin nih masalah keuangan. Sampai mentok baru Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Masalah anak-anak, family, apapun. Cemas ada. Aduh, ntar gimana nih ya? Ntar gimana ya kalau papa sakit? Anak-anak siapa yang doakan? Anak-anak saya udah bilang, Will, kita sebagai masih hidup jadi tiang doa buat anak-anak. Tiang doa. Jangan berhenti berdoa untuk anak-anak. Jangan slack, jangan lupa untuk doakan anak-anak selama kita masih hidup. Karena doa itu powerful. Khawatiran ada, cemas, nanti gimana ya? Nanti gimana kalau papa mama nggak ada? Mereka masih bertumbuh. Mereka perlu dukungan doa, Mari kita lagi ngomong-ngomong, bisa bilang, Mon, kita doakan juga buat nanti Adrian kan mau ambil kedokteran. Itu mahal loh, begini-begini nanti Will, kan kita udah lihat, kenapa belum terjadi udah dipikirkan, nyesek jadinya. Sekarang enjoy aja kebahagiaan Tuhan. Ada sudah sekolah, doakan. Iya sih, I know. Tapi kan kita mesti let God thinking about that. Sekarang yang kita lakukan, kasih motivasi day by day. Do good, Adriel. Don't worry about mau jadi dokter nanti, itu kan butuh uang berapa. Don't worry, just keep do it. Pokoknya GPA kamu lakukan yang terbaik, pasti Tuhan lakukan yang terbaik nanti. Wajar gak kita sebagai orang tua mesti pikir? Wajar. Tapi terkadang kewajaran kita ini membuat Tuhan bilang, Tuhan lu duduk aja, gue yang pikirin. Tanpa sadar. Ya, Tuhan bilang serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya sesuatu rusak, kita panggil tukang kan, kontraktor. Mesin cuci saya, dryer nggak panas gitu ya, kita panggil. Nah sekarang saya belum sempat juga nih, yang dryernya nggak panas saya sempat panggil. Sekarang mesin cucinya nih, jadi waktu gesek itu bisa rame ternyata kalau gitu. Jadi mungkin ada yang nyangkut kali ya, atau ada apa. Jadi cuci nggak boleh banyak-banyak, cuci mesti dibalance. Kalau balance wudhu, itu lagi nonton wudhu ada main drum di dekat garasi. Tumpang, lari langsung bikin pause. Gila, kaget. Itu kenceng banget. Apalagi kalau sweater dicuci, handuk dicuci. Waduh, udah deh. Waktu di spin, aduh saya bilang, gimana nih? Jadi saya bilang, udah nanti panggil yang bisa betulin. Nah, seandainya kita panggil orang yang betulin, dia tahu masternya. Saya perlu bilang, gue tungguin lo ya, gue bawa tempat tidur sini, kalau lo butuh bantuan, perlu gak kita ngomong gitu? Enggak kan? Kita leave it. Because why? Because he's the master untuk betulin your dryer. Apa perlu kita bilang, if you need me, panggil gue ya? What I need for call you? I know everything to fix this one. The same thing dengan Tuhan. Ketika kita leave it to God, leave it. Jangan tungguin Tuhan. Don't wait God untuk gimana caranya dia lakukan. Just trust Tuhan yang betulkan. Sama, kita bilang okay, the door is open, nanti my son ada di rumah, he will open the door, saya kerja, my son nanti ada di kamarnya, okay, I'll let you know if until done, okay. Kan saya cuma percaya kepada tukang itu, until dia bilang, okay sir, your dryer is okay, good, okay. Saya kan nggak perlu bugging dia, udah belum?
Ditelepon, udah bisa-bisa marah tuh tukang. 5 menit telepon, 5 menit telepon. Udah belum? The same with God. God nggak perlu buat Tuhan kita. Yang dia butuh dari kita adalah trust. Percaya kepada dia. Percaya kepada dia, serahkan. I know kecemasan ini di dunia ini. Wilsa kalau kita mau tidur, Mon, jangan lupa tutup pintu, jendela, semuanya. Iya. Udah tutup. Udah taruh kipas angin di atas depan itu flader. Udah. Sampai di atas. Bener, Mon. Lu aja cek sendiri ke bawah. Udah dikunci, udah ditaruh. Ditaruh. Coba cek lagi. Oke. Sampai di bawah. It's good. Rumah safe. Can you imagine Tuhan bilang, guys, you are saved. The world is saved. Maybe the world uncertain, something yang gak pasti. But with me, your life is safe. Same thing ketika saya katakan, safe Will, aman. Kunci 2 kali, mesti didengar, gitu. Udah. Ada kaca yang jendela itu mesti ditutup sampai mesti klik baru kekunci kan? Kalau nggak kekunci bisa dibuka lagi. Dia tahu. Saya tutup, klik, belum klik Mon. Klik, udah. Can you imagine? Tuhan bilang, don't worry, just give it to me. Your life in this world, you safe. Even though the world is crushing you, uncertain, but with me, just rest, safe. Itu saya terharu kalau itu bilang. Betul ya? Kita punya Bapa yang sangat baik dan peduli. Firman Tuhan katakan gini. Next orang, Pak Beri mati ya. Next, baliknya. Ibrani. Ya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Bangsa Israel, dia sebagian tidak masuk ke tanah perjanjian karena dia apa? Unbelief. Dia nggak percaya bahwa janji Tuhan dikatakan bahwa aku akan memberikan tanah perjanjian itu buat kamu. Karena ketidakpercayaan, kita tahu hanya 2 dari suku Kaleb dan Yosua yang masuk. Lebih dari 10 suku itu mati, nggak masuk. Karena nggak believe. Makanya Tuhan ingatkan dalam perjanjian baru, dibilang kejarlah rest itu. Kejar itu, rest di dalam janji Tuhan itu segala sesuatu dan let us then make every effort to enter the rest. Something like missing SG, kasih tahu ya. My deep tongue lagi. Let us to make every effort to enter the rest so that no one may fall by following the old example of unbelief. Just give it to God. And Tuhan bilang, you don't know how I will do it, just trust me. Waktu itu Pak Jonel, pernah saya ngomong juga sih, teks WhatsApp tentang seorang bapak, anaknya minta masakin ayam ya Pak Jonel, daging ayam. Saya nggak baca, saya cuma bilang karena Pak Jonel bilang waktu itu Wilsa masih belum kerja, Pak Jonel kasih kekuatan, percaya pertolongan Tuhan itu. Amin. Terus Pak Jonel tanya, udah lihat belum WhatsAppnya? Udah, tapi udah tonton? Oh belum. Saya cuma lihat perkataan kamu aja. Perkataan kamu yang menguatkan saya. Klik Mom. Saya klik. Nonton. Jadi Pak, anak ini minta ayam. Orang susah di Afrika. Bapaknya bilang, oke, kamu pergi aja. Kamu pergi main. Bapaknya masak. Kita lihat video itu, masak. Dia taruh batu. Jadi seolah itu ayam, opor ayam. Dia bikin opor ayam ya Pak Jonor. Dia mau bikin opor ayam ya Pak. Anaknya pulang. Belum, Dad. Belum. Mari kita nyanyi. Nyanyi papanya.
God is good, God is good. Sampai papanya nangis, nyanyi itu nangis. Anaknya lihat, what happened there? It's okay. Dari nonton sekitar cerita segitu kita pikir mukjizat terjadi nih. Batu jadi ayam nih, opor ayam. Betul dong? Saya udah pikir karena dari cerita itu papanya berdoa, God is good, God is good, gitu sampai nangis. Saya nonton juga merinding. Saya bilang karena itu juga dengan kebetulan lagi keadaan kami kan, jadi kita lagi faithing, building faith bahwa Tuhan bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Jadi saya nonton itu sedih juga. Terakhir saya bilang, wah, anaknya bilang, is that belum, pokoknya nyanyi terus, nyanyi, papanya nangis. Kita pikir pas dibuka itu opor ayam, enggak. Ternyata ada satu orang datang naik Mercedes, dia tanya alamat atau apa, dia tanya ini ada titipan ayam, dia kan? Kita cuma fokus, kita pikir Tuhan perkakuan perkara bisa bikin mukjizat batu jadi ayam. Kita fokusnya ke situ kan. Tapi Tuhan dengan caranya yang tidak mungkin, yang kita nggak mengerti, dia bisa kasih pertolongan kita dengan caranya yang kita nggak pikirkan. Itu maksudnya. Just rest, percaya. Percaya aja. Orang fasik kalau di jamaah Tuhan bisa berasing kamu. Percaya, pertolongan Tuhan tuh bisa datang dari orang fasik, orang manapun, orang baik, orang jahat, bisa kasih makan buat kamu. Seringkali kita tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, in my bank account, 1 million. Coming in my account, bagimu tidak ada yang mustahil. Ya nggak apa-apa dong, kita faith, kita lakukan. Tuhan nggak lakukan, bilang katanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya kita lakukan. Tapi kan caranya Tuhan bukan cara kita. Jalanku bukan cara jalanmu, kata Tuhan. Tuhan bisa kasih mukjizat, tiba-tiba ada yang salah masukin account ke bank kamu. Bisa nggak? Bisa aja. Ada yang menang lotre salah masuk. Beli gereja kita. Atau kan ada kesaksiannya, masuknya nggak ada apa-apanya. Ada, masuk nggak ada buktinya, memang udah dapat kita. Atau enggak kayak kemarin tuh, satu college universitas di pay off bill-nya yang di medical. Lihat di news, ada 1 bilioner kasih kepada sekolahnya. Orang yang ngambil sekolah anak-anak itu kan pasti tuitionnya, uang sekolahnya, utang untuk sekolah. Pengumuman diberikan, no more, nggak ada lagi utang untuk sekolah itu. Bersorak-sorak itu. Saya langsung lihat ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa jamah orang untuk memberkati beratus-ratus student medical jadi dokter situ tanpa bayaran apa-apapun. Saya bilang kan seperti itu, kalau mereka bisa ditolong, aku juga bisa ditolong Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Gitu. Will subtext anak-anak, look, I wish you guys, someone will pay you off semuanya. If this, God can do it, God allow this happen, I know and I know, the same God will provide for you guys. Gitu. Amin. Jadi serahkan, kata Tuhan. Ya. Lihat 1 Petrus 5 ayat 67. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Cast all your cares, your anxiety. Apa? Susah nih, beliau topot. He cares for you, si Michael. Saya selalu di Michael masih saya salah ngomongnya, salah. Kalau saya ngomong Michael tuh misalnya apa tuh, misunderstanding apa-apa gitu. Itu katanya, itu. Tadi di mobil juga saya diajarin nih, salah. Lu jangan bentak godong lidahmu langsung masuk. Lu gak bisa jadi guru, gue bilang. Kalau guru nanti kalau salah only for you kan. Jadi cast all your care pada Tuhan. Amin. Karena ini janji Tuhan. Cashnya bukan cash seperti ini, lempar bola. Bukan.
Bukan yang Tuhan mau, bukan lempar bolanya. Tuh Tuhan, enggak. Lempar. Kita seperti orang football. Lempar jauh-jauh. Gitu. Lempar. Maka Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Apa dia bilang? Datanglah kepadaku. I will give you rest. Terakhir, pikirkan hal-hal yang baik. Meditate on good things. Ayat 8. Jadi akhir saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang apa? Adil. Yang adil. Yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, kata Tuhan. Pikirkan semuanya itu. Mazmur 40 ayat 5 dikatakan, banyak hal yang telah kau lakukan ya Tuhan. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Meskipun saya dalam lembah kekelaman, ketika aku merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, saya menghitung berkat-berkat Tuhan. Aduh, enggak banyak. Besar kemuliaan-Mu Tuhan. Lihat, aku masih bisa sehat. Aku masih punya kendaraan. Sebagian orang mesti naik bis, mesti naik kendaraan-kendaraan umum. Kami keluarga masih mampu, at least anak-anakku tertidur di bawah naungan tembok. Dengan kata lain, di Mazmur 40 ini Tuhan ingin katakan, hitunglah berkat-berkat Tuhan. Hitung berkat-berkatnya. Sama-sama nyanyi. Bila tofan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, sama-sama. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Amin. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya, sama-sama. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Betul? Tadi Mazmur 50-40 itu katakan. Betul, terkadang kita enggak menghitung berkat-berkat Tuhan. Yang kita pikirkan, yang kita meditate, our struggle, our mess. Kalau kita mau bebas, lepas dari kecemasan, kekhawatiran yang berlebih-lebih. If you still minum obat atau masih terapi, it's okay. Tapi kata Tuhan, lakukan ini seperti Paulus katakan. Pertama, remember God goodness, meditate God goodness, right? Kedua, call Him untuk your help. Ketiga, apalagi tadi? Serahkan kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Let God in control, not you in control. Keempat, hitung berkat-berkatnya. Makanya kalau saya bisa katakan itu, calm, C-A-L-M. Celebrate God goodness, ask God for help, and lagi L lagi, leave your concern to God. And meditate the blessing of God. Keep calm, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan, firman Tuhan katakan terakhir, dan apa yang kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima hari ini, saya percaya kita datang sini tidak kebetulan. Firman Tuhan diberikan juga bukan kebetulan. Dan apa yang telah kamu dengar, apa yang kamu telah lihat padaku, Paulus bilang, do it. Just do it, man. Just do it apa yang saya katakan.
it will happen to you. Maka Allah sumber damai, sejahtera akan menyertai kamu. Damai yang bukan datangnya dari dunia, tapi damai yang diberikan dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu damai yang luar biasa. Meskipun kamu lewati badai dalam lembah kekelaman, but in your heart ada peace yang luar biasa. Kamu akan bisa melihat ada sukacita. Dan tinggal tunggu waktunya saja. Time coming, the blessing, miracle come to you. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan masuk perjamuan kudus. Kita di musik kita. Sebelum kita makan, minum roti dan anggur ini, Tuhan bilang buat kita, kamu tetap harus serius. Kamu harus percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh darah Yesus Kristus. Jangan anggap enteng, karena firman Tuhan mengatakan sesuai dengan imanmu, maka jadilah. Kalau kita percaya, yang sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengangkat roti dan mengangkat cawan anggur dan angkat makan dan minum. Kita akui bahwa ini tubuh Tuhan Yesus. Kamu akan melihat sendiri kemenangan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sementara kami akan masuk dalam perjamuan kudus, urapi berkati roti dan anggur ini sebelum kami makan dan minum. Buat kami jemaat Tuhan, kami telah menyatukan hati kami untuk tetap percaya kepadamu. Engkaulah Allah Bapa yang baik, yang telah memberikan anakmu Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, untuk menghapus segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan pada hari ketiga, Tuhanku Yesus Kristus bangkit dan mati. Ini adalah menjadi kemenangan buat kami. Untuk itu kami mengucap syukur. Berkati roti dan anggur ini. In Jesus' name, haleluya, amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari yang percaya, kita akan angkat roti ini. Yesus bilang, setiap kali engkau mengangkat roti ini, percayalah bahwa ini adalah tubuhku
tubuh Tuhan Yesus yang terpaku di atas kayu salib terpecah-pecah buat kamu. Makanlah dan percayalah bahwa dosa-dosamu telah diampuni. In Jesus' name. Mari kita angkat cawan anggur ini. Bapa di surga, kau lihat tangan-tangan kami mengangkat cawan anggur ini. Kau sendiri juga berkata, setiap kali kau mengangkat cawan anggur ini, ingatlah selalu bahwa ini ada darahku, darah Yesus yang keluar dari tubuh di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami akan minum anggur ini menjadi lambang darah-Mu. Oleh bilur-bilur Tuhanmu Yesus Kristus, segala penyakit sudah disembuhkan buat kami yang sakit. Kami berdoa yang sakit juga telah disembuhkan. Untuk kakak Stevi yang masih sedang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kakak Stevi sehat dan kembali sembuh kembali. Bagi mereka yang membutuhkan pertolongan juga yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Buka jalan buat mereka yang membutuhkan pertolongan. Pulihkan kehidupan mereka. Thank you Jesus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan akhiri kebaktian yang indah ini Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk kotak persembahan. Biarlah Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini untuk bisa terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan juga persembahan juga Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga makanan, minuman di mana kami telah siapkan untuk kami bisa santap siang bersama. Terima kasih Bapa. Mari kita arahkan tangan kita akan terima doa berkat. Pulanglah, kiranya kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin, amin.